Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bertemu dengan bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada kita di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kita masih ingat riwayat-riwayat yang sahih bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi waktu-waktu beliau selama Ramadan. Beliau setoran hafalan di hadapan malaikat Jibril alaihissalam di bulan Ramadan. Dan ini menjadi satu perhatian bagi kita semua sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di masa-masa kita harus bekerja dari rumah, kita di rumah saja, maka tidak ada kata untuk tidak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran panduan yang akan menuntun kita kepada jalan kebenaran, bahkan kepada jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur bahwa sungguh banyak amal soleh dan pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun, wa likulli hasanatin bi ashri amthaliha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap huruf adalah satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh senang kita, sungguh mulia kita semua ketika kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Dan setiap kita akan membaca Al-Quran, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 19 huruf, maka kita akan mendapatkan 190 pahala yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian kita membacanya satu halaman? Bagaimana kalau kemudian kita membacanya satu juz satu hari? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kadang kita bertanya, lah gimana saya membaca Al-Qur'an wong saja belum bisa membaca? Jangan bersedih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan pada kita semua dalam hadis yang sahih, al-mahiru fil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'annya lancar, orang yang membaca Al-Qur'annya tidak salah tajwidnya, benar tajwidnya, maka mereka bersama para malaikat. Walladzina yatata'ta'u wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, dia kesulitan untuk membacanya, harusnya membaca huruf ain, a'u menjadi a'u atau angu misalnya, itu kan terasa sulit, terbata-bata membacanya, masih salah, masih berat dan seterusnya. Tapi apa kata Rasulullah? Falahu ajran, tetap kita akan mendapatkan 2 pahala. Apa? Pahala membacanya dan pahala kesusahan ketika kita membaca Al-Quran.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah dan nikmat agama kita ini. Apalagi di saat kita harus diam di rumah. Ketika kita harus work from home, kita berada di rumah kita. Kita buka lembaran ayat suci Al-Qur'an itu. Kita baca, kita telaah. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Bulan di mana tadi Allah menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Kita baca satu persatu. Kita baca sedikit demi sedikit. Satu huruf, dua huruf, ya. Dan kita sudah sampaikan, kita tidak akan kurang pahala yang Allah berikan kepada kita. Baru 2 hadis yang kita sebutkan. Setiap kebaikan huruf yang kita baca, maka akan dilipat gandakan. Yang kedua, walaupun kita sulit dalam membacanya, tetap kita mendapatkan 2 pahala yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih baik juga bagi kita semua ketika kita membaca Al-Qur'an, cobalah kita membaca Al-Qur'an dengan terjemahnya. Karena kita sadari kita ini bukan orang Arab, kita orang Indonesia, dan alhamdulillah para ulama kita di negeri ini sudah menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kemudian kita membaca ayat Al-Qur'an dan kita tahu apa yang kita baca terjemahannya, maka di situ akan menguatkan keimanan kita, akan menambah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, misalnya. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika kita paham ayat ini dan kita memahaminya, maka apapun yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an sama sekali tidak ada keraguan dan bahkan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di waktu yang singkat ini, tidak lebih hanya 30 hari dalam bulan Ramadan ini, kita manfaatkan untuk terus kita membaca Al-Qur'an, terus untuk kita sedikit demi sedikit membacanya, memahaminya, sehingga insya Allah akan meningkatkan keimanan kita dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.